Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kuliah hari ini, evolusi perangkat lunak, kita akan bahas tentang refactoring. Bagi peserta kuliah pada pagi hari ini, silakan bisa membuka materi maupun absennya pada link blog. Nah, link blognya kita pagi ini kita akan bahas tentang refactoring. Jadi silahkan Anda dibuka lebih dahulu, yaitu eh, saya akan share screen ya. Nah, mungkin di layar sudah nampak gambaran dari materi refactoring. Nah, untuk bagian absen silahkan digeser ke bagian bawah. Di sini ada kode QR code untuk absen hari ini, hari Rabu 8 November 2023. Pada absennya 491517. Oke, kita akan mulai tentang materi refactoring. Kalau kita lihat di gambar ini adalah gambar yang saya ambil dari eh, refactoring guru ya. Refactoring guru ini adalah gambar bagaimana sebuah manufacturer, dalam hal ini adalah manufacturer mobil ya, kemudian membuat mobil. Nah, kalau ini kita lihat tong-tong itu adalah gambarannya, ini adalah gambaran bahan baku ya, bahan baku untuk produksi. Kemudian setelah itu ya dibuat kerangkanya, dibuat mesinnya, dirakit oleh robot dan sebagainya ya. Kemudian ini ada bahan berjalan, berikutnya diproses, mulai diisi dari covernya, kacanya, dan sebagainya. Nah, kemudian eh, kita lihat refactoring itu apa? Refactoring itu ya berarti dari bagian-bagian detail ini kemudian diperbaiki lagi. Ada dicat, kemudian dipelas, kemudian diperhalus dan sebagainya sampai menjadi produk jadi yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau bahasa kasarnya refactoring itu adalah kemudian subfaktor. Faktor itu berarti komponen-komponen pembentuk. Kalau di kode berarti komponen-komponen pembentuk kode aplikasi. Komponen pembentuk itu apa? Bisa jadi adalah function, bisa jadi adalah unit prosedur, bisa jadi kelas kelas apa istilahnya kelas yang ada di dalam kode ataupun juga bisa berupa modul-modul. Nah, sehingga kalau di refactoring berarti bagian-bagian itu diperbaiki lagi. Entah ada nama yang ambigu, entah ada kelas yang metode atau fungsinya adalah ternyata sama, kemudian digabung, ataukah juga misalnya adalah interaksi UI dan sebagainya. Nah, ini adalah sifatnya perbaikan dari komponen-komponen pembentuk dari aplikasi. Kalau kita mengacu dari buku modul software evaluation, itu kita bisa melihat bahwasanya refactoring ini merupakan praktek penting di dalam pengembangan perangkat lunak karena dapat membantu untuk mengurangi kompleksitas, kemudian meningkatkan kualitas kode, dan juga mempermudah maintenance atau pemeliharaan perangkat lunak seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, juga refactoring membantu mencegah akumulasi teknologi atau istilahnya kalau ada update, kemudian perubahan teknologi dan sebagainya, sementara kodenya belum diperbaiki sehingga bisa mengganggu fungsionalitas atau juga memperlambat pengembangan perangkat lunak dalam jangka panjang.
atau biasa disebut juga technical debt, di mana aplikasinya itu ketinggalan dari teknologinya. Contoh kalau kita lihat misalnya di Windows, itu setiap terjadi perubahan prosesor maupun memori, maka dia akan dilakukan maintenance atau evaluasi dengan teknik refactoring ini. Sehingga kalau sesuai dengan definitifnya, refactoring adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki struktur dan desain perangkat lunak tanpa mengubah fungsionalitas eksternal dari perangkat lunak tersebut. Kata singkatnya biasanya disebut dengan restrukturisasi kode. Restrukturisasi kode, nah, itu tujuannya adalah supaya kodenya mudah dibaca atau mudah dimengerti, kemudian mudah diubah, dan juga lebih efisien tanpa merusak perilaku yang diinginkan. Nah, aktivitas yang terkait dengan refactoring apa aja? Nah, aktivitasnya itu adalah ya melihat kembali, membaca kembali kode dan mengidentifikasi kode yang buruk atau bad code, yaitu adalah kode yang mengalami satu duplikasi kode. Yang kedua, metode atau kelas yang terlalu panjang, ya. Atau mungkin juga namanya tidak berarti. Bisa juga adalah desain yang kurang efisien. Nah, kode-kode yang buruk ini kemudian diidentifikasi, selanjutnya akan didetailkan dan diperbaiki. Jadi, refactoring membaca kembali kode, mengidentifikasi, dan mau memperbaiki tanpa mengubah fungsionalitas. Kemudian setelah identifikasi kode, berikutnya biasanya adalah selection atau pemilihan refactoring. Nah, maka melalui teknik pemilihan refactoring ini, kita bisa melakukan ekstraksi metode atau ekstrak metode, ekstrak kelas, maupun juga penggantian kondisional polimorfisme dari suatu kelas. Ya, maksudnya adalah pemilihan refactoring ini kita bisa apakah metodenya, apakah kelasnya, atau juga bisa di dalam metode atau fungsionalitas yang merupakan polimorfisme atau bentuk lain dari suatu kelas. Kemudian kalau sudah ya udah perlu diidentifikasi, kemudian dipilih refactoring, baru kemudian implementasi. Implementasi berarti mulai melakukan perubahan kode. Selanjutnya dilakukan pengujian, yaitu menguji atau mengetes dari kode perbaikan. Kemudian terakhir itu adalah dokumentasi. Memastikan untuk mengupdate ya perubahan dokumentasi disesuaikan dengan refactoring yang dilakukan. Nah, contoh refactoring itu adalah kalau itu ada step-stepnya ya, yang contohnya adalah memperbaiki paragraf atau line of code. Disebut juga adalah pretty printing. Pretty printing itu berarti mengatur alignment, mengatur struktur dari kode sehingga antara blok satu dengan blok yang lain itu bisa tertata rapi. Kurung buka, kurung tutupnya harus sejajar antara satu baris dengan baris lainnya dalam satu blok kode. Ini disebut dengan pretty printing atau merapikan kode statement dengan teknik melakukan justify atau alignment paragraf. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan nama yang jelas atau biasa disebut dengan meaningful name dari variabel. Tidak boleh lagi variabel memakai variabel A, variabel B, kemudian
variabel katakanlah set tanpa memberi nama. Kita bisa memberi variabel sesuai dengan fungsinya. Misalnya A itu adalah fungsinya adalah untuk store dari nilai data keuangan, maka kita bisa membuat variabel itu misalnya adalah A underscore misalnya adalah data. Nah, itu berarti telah bisa menyimpan untuk data keuangan. Atau bisa juga adalah sesuai dengan fungsinya. Kalau itu adalah data untuk transaksi keuangan, ya kita bisa mulai dengan T, kemudian diikuti kata transaction. Jadi, meaningful name. Kemudian diupayakan, ya, yaitu adalah satu baris, itu merupakan satu statement per line. Jadi jangan berganti baris kalau itu misalnya masih satu statement atau garis instruksi. Begitu juga ya, setiap titik koma kemudian di enter untuk garis baru. Jangan dilakukan misalnya 2 instruksi, 3 instruksi, tetapi nulisnya dalam satu baris kode. Nah, jadi 3 hal ini yang biasa dilakukan bisa ready printing, perapikan statement kode, yang kedua meaningful name for variable, yaitu memberi nama variabel yang mengandung makna. Kemudian yang ketiga menuliskan kode satu statement dalam satu line. Nah, kemudian menurut buku software engineering yang nanti bisa silahkan dibaca di bagian bawah atau referensi materi ini, maka kita bisa melakukan proses refactoring itu dengan 6 langkah. Yang pertama adalah identify what to refactor. Jadi identifikasikan apa yang akan direfactor. Kemudian yang kedua adalah determine which refactoring should be applied. Nah, tentukan metode atau refactoring yang harus diaplikasikan. Kemudian yang ketiga meyakinkan atau menyiapkan refactoring yang behavior software tidak berubah. Kemudian yang keempat, apply refactoring to solution entitas atau aplikasikan, implementasikan pada entitas yang terpilih untuk dilakukan refactoring. Kemudian lakukan evaluasi atau evaluate the impact of the refactor. Yang terakhir itu adalah maintain konsistensi atau melakukan pemeliharaan. Jadi kalau katakanlah satu metode diubah, maka metode yang memanggil ya akan harus diubah. Nah, kemudian apa aja langkah-langkah itu nanti lebih jelas bisa dibaca di buku ya. Nah, contoh misalnya bagian mana yang mau kita refaktor ya kita identifikasi yang disebut dengan katakanlah bad code atau kode buruk. Contoh adalah duplikat code, kemudian long parameter list, long method, flat class, atau message child. Duplikat code berarti kodenya itu sama atau hampir sama. Misalnya print proses 1, print proses 2, dan sebagainya. Padahal fungsinya adalah bersama-sama adalah pencetak. Kemudian long parameter list, ya berarti parameter yang passing atau yang dikirimkan terlalu panjang. Kemudian long method berarti nama dari suatu kelas yang begitu panjang. Kemudian long class itu adalah kelas yang seharusnya dipisah atau dipartisi, dibagi-bagi, dijadikan satu aplikasi. Kemudian message chain atau rantai besar ini adalah
terkait dengan baik itu keterangan atau bisa juga notifikasi dari katakanlah parameter yang ada di dalam suatu kelas. Itu di kasus. Nah, ini studi kasusnya yaitu adalah refactoring dari kelas yang ada di aplikasi keuangan, yaitu aplikasi transaksi perbankan. Tujuan dari refactoring di aplikasi perbankan yaitu memastikan keamanan, keandalan, dan kualitas kode. Nah, teknik yang dilakukan di dalam refactoring aplikasi keuangan ini kita bisa lihat ya, itu adalah kita akan merefaktor dari transfer fund. Transfer fund itu ada sender, receive, sama amount. Nah, biasanya transfer fund ini adalah digunakan untuk mentransfer nilai dari uang atau mengirim uang. Tapi sebenarnya di dalam transfer fund itu ada biaya, kemudian ada yaitu adalah pemotongan dari rekening sumber atau biasa disebut dengan kredit, kemudian ada baru, kemudian transfer fund itu sendiri. Nah, dari sebuah kode atau modul yang besar yang namanya transfer fund, maka kita bisa buat lebih kecil, metodenya menjadi transfer fund, kemudian deduct atau untuk biaya pemotongannya, kemudian juga kredit yang digunakan untuk mengambil saldo dari rekening sumber. Jadi satu metode yaitu adalah transfer fund ini bisa menjadi 1, 2, 3. Ini adalah contoh refactoring yang ada di industri perbankan atau keuangan. Kemudian metode yang lain lagi, ada beberapa teknik refactoring yang dapat membantu untuk memperbaiki penulisan kode dalam aplikasi keuangan. Yang pertama itu adalah ekstraksi metode, yaitu memisahkan logika transaksi keuangan menjadi metode-metode terpisah yang membantu memperjelas kode dan penggunaan ulang kode atau reusable kode. Kemudian yang kedua yaitu adalah pemisahan kode bisnis dan kode antarmuka. Biasa disebut dengan struktur atau memastikan aplikasi menerapkan prinsip MVC, model view controller. Kemudian penanganan kesalahan yang lebih baik. Ini adalah berarti bisa dilakukan dengan melakukan refactoring dengan menambah prosedur atau function baru yang mengurusi tentang error handling, baik itu message, pesan, maupun juga informasi yang mau diberikan kepada user. Kemudian optimasi kode, yaitu identifikasi area-area yang dapat dioptimasi untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Kemudian memperbaiki dokumentasi, yaitu dengan menggunakan desain berorientasi objek. Berikutnya adalah menggunakan unit testing dan juga bisa menerapkan pola desain atau desain pattern. Jadi banyak hal pemilihan yang bisa dilakukan di dalam kita mau memperbaiki kode, mulai dari mengganti nama, mendetilkan, memperbaiki desain, membuat error handling, menyiapkan tes uji. Intinya adalah hal-hal yang berguna di dalam software engineering atau pengembangan perangkat lunak, namun belum dilakukan. Kemudian berikutnya adalah bisa, yaitu dengan cara code separation atau pemisahan kode dalam modul dan paket. Kemudian berikutnya pembersihan kode atau kode clean up, menghapus komentar atau menghapus kode lain yang bersifat atau ditutup menjadi sebuah komentar. Nah, ini perlu di delete, kemudian perlu di
hapus atau dihilangkan supaya kode semakin clean dan mudah dipahami. Kemudian berikutnya yang nggak kalah penting adalah clear naming atau penamaan yang jelas. Pastikan variabel, metode maupun kelas memiliki nama yang jelas dan distinktif agar kode lebih mudah dipahami. Nah, itu antara lain yang dilakukan oleh atau yang bisa dilakukan dalam teknik refactoring. Sebagai contoh, yaitu refactoring yang ada di kelas atau transaksi keuangan. Nah, berikutnya itu sebagai latihan, cari aplikasi atau kode aplikasi yang ada di GitHub atau source code dari sebuah aplikasi yang dipunyai. Kemudian berikutnya, lakukan teknik refactoring, entah mendetilkan, kemudian mengganti nama yang clear atau clean naming, code clean up, dan sebagainya. Kemudian silakan untuk ditulis ulang sehingga kodenya menjadi mudah untuk dipahami dan dibaca. Demikian kuliah pagi hari ini tentang refactoring. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa hubungi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup share screen-nya. Kemudian materi ini akan saya upload di YouTube dan saya embedkan ke Chrome. Baik, saya akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.